wabarakatuh. Nama saya Ririn Nur Indasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia, Program Pendidikan Manajemen Perkantoran dengan nomor induk mahasiswa 2214950. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja yang dilakukan di SMK Negeri 1 Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Praktik kerja dilakukan di kelas 12 kompetensi otomatisasi tata kelola perkantoran pada hari Selasa 13 Desember 2022 dengan model pembelajaran based learning pada materi persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Kepada tim penilai, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Hari ini kita belajar apa? Pelajaran? Ya, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan dilihat dulu di samping kanan, kiri, depan, belakang. Ada sampah atau tidak? Tidak. Coba, tidak ada? Oke, dilihat dulu kerapihannya. Coba bangun semuanya. Dicek bajunya sudah dimasukkan atau belum? Sudah rapi? Sudah cantik? Sudah. Oke, sip ya. Berarti silakan boleh duduk kembali. Nah, berarti dalam pembelajaran itu kita harus senantiasa menerapkan kebersihan dan kerapihan. Itu ya pesan ibu dimanapun kita berada. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ririn sudah memimpin berdoa untuk teman-temannya. Dan selanjutnya Ibu akan mengecek yang tidak hadir ya. Ini 12 OTKP B ya. Ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Gusti Ayu Rahayu, kenapa? Izin. Ada lagi? Siti Nur Anissa kemana? Izin, Bu. Izin. Siapa? Ada lagi? Siti Nur Anissa ya. Kemana? Izin. Oh, izin ya. Sudah, ada lagi? Sama Tita. Tita Dwi Pinkan Fadilah ya. Oke. Berarti semuanya izin ya. Nah, ya, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi dalam pembelajaran kita harus selalu semangat ya. Jadi kalau misalkan tidak penting-penting sekali, jangan. Hari ini kita masih masih melanjutkan materi waktu minggu lalu, yaitu masih sama tentang persiapan penyelenggaraan rapat ya, pertemuan atau rapat. Di sini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yang pertama ada KD 3.14, yaitu tentang pengetahuan.
KD 3.14-nya yaitu menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Kemudian ada KD keterampilannya, melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu setelah peserta didik dan guru, setelah ibu dan kalian melakukan diskusi, presentasi tentang persiapan penyelenggaraan rapat, berdasarkan tayangan video dan PowerPoint, kalian dapat nih, kemarin kan sudah ya, menjelaskan tentang definisi pertemuan rapat, unsur-unsur rapat, jenis-jenis rapat, menganalisis persiapan-persiapan pertemuan atau rapat dengan teliti. Nah, kita hari ini akan belajar tentang ini, menganalisis persiapan-persiapan pertemuan atau rapat. Setelah waktu minggu lalu kita sudah mempelajari ini ya, mempelajari definisi, unsur, dan jenis. Baik, selanjutnya, nah, penilaian. Penilaian yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini masih sama. Ya, penilaian yang Ibu lakukan itu ada 3, masih sama. Penilaian yang pertama itu adalah sikap. Nih, sikap itu dilihat dari bagaimana kalian aktif atau tidaknya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini akan dites ya. Pengetahuan kalian, baik itu pengetahuan awal maupun pengetahuan akhir, pretest dan posttest, setelah mempelajari persiapan-persiapan dalam menyelenggarakan rapat ini. Kemudian ada keterampilan. Keterampilan di sini juga akan Ibu nilai ya. Kalian mampu tidak membuat dokumen-dokumen persiapan rapat, itu ya. Itu dari segi penilaian. Jadi ada 3 ya. Kemudian ya, coba ada yang tahu tidak ini siapa? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Endang? Mario Teguh. Yang keras suaranya, coba sambil berdiri. Mario Teguh. Namanya Mario Teguh. Mario Teguh itu adalah salah satu tokoh motivator ya, motivator di Indonesia. Motivasi dari Mario Teguh, ya betul ya, Mario Teguh. Motivasinya itu adalah orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Betul tidak? Betul. Betul ya. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar, karena orang yang berhenti belajar itu pasti akan ketinggalan, karena sekarang kan teknologi sudah berkembang sangat pesat, sangat canggih. Kalau kita berhenti belajar, maka ya sudah, pengetahuan kita tidak akan bertambah dan tidak akan berkembang. Itu ya. Nah, ada yang masih ingat waktu minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, angkat tangan. Ada yang masih ingat? Iya, berdiri, suaranya yang keras ya. Pertama, definisi rapat, unsur-unsur rapat, dan jenis-jenis rapat. Ya, betul, definisi rapat, unsur-unsur rapat, dan jenis-jenis rapat. Ada yang masih ingat definisi rapat itu apa? Ya, Anggun. Definisi rapat adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh lembaga untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga mencapai kesepakatan bersama atau jalan keluar. Ya, betul ya. Jadi rapat itu digunakan atau sebagai sarana komunikasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan kemudian ada jenis-jenis rapat. Ada yang
masih ingat kalau rapat yang dilakukan setiap 6 bulan sekali disebut rapat apa? Semester. Ayo, angkat tangan. Rapat apa, Ririn? Rapat? Semester. Rapat semester, betul ya. Nah, kemudian unsur-unsur rapat kemarin juga dibahas ya. Unsur rapat ada apa saja coba? Angkat tangan siapa ya? Ria. Masalah yang dirapatkan. 2. Pemimpin rapat. 3. Peserta rapat. 4. Media pendukung rapat. 5. Notulis. Betul, jadi ada 5 unsur rapat. Itu berarti semuanya pinter-pinter ya, masih pada ingat semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari hari ini ya, coba kalian kerjakan dulu pretestnya. Nah, pretest ini bertujuan untuk mengukur kemampuan awal kalian ya, pengetahuan awal kalian tentang persiapan penyelenggaraan rapat. Ya. Silakan di scan barcode-nya menggunakan Google Lens. Kalau yang tidak jelas, boleh maju ke depan. Sudah ya, dikerjakan. Waktunya 3 menit saja ya, karena soalnya juga sedikit. Sudah ya, kita lanjutkan. Nah, ini materi yang akan kita pelajari itu adalah nih, persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Nah, sebelum kita membahas tentang persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum menyelenggarakan pertemuan atau rapat, silakan kalian amati dulu video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita untuk menyambut RI Republik Indonesia yang ke-71. Setelah kalian menyaksikan video tentang salah satu contoh permasalahan dalam rapat, kesimpulan atau tanggapan kalian bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan? Atau ada yang ingin menyampaikan? Ya, Novita. Dalam video tersebut menunjukkan tidak adanya persiapan rapat. Bisa dilihat di awal pembukaan rapat, seharusnya moderator membacakan agenda rapatnya terlebih dahulu. Kemudian ketika ada sesi tanya jawab, dipersilakan oleh moderator. Ada tanggapan yang lain? Ya, coba Winda. Berdasarkan tanggapan dari Novita dan Winda, kita sepakat ya bahwa video yang sudah kita saksikan barusan adalah salah satu contoh video yang menunjukkan bahwa rapat tersebut kurang berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian menurut Novita tadi juga betul ya, bahwa rapat yang barusan ada di video itu adalah seharusnya seorang moderator menyampaikan dulu agenda rapat
yang akan diselenggarakan itu agendanya bagaimana, membahas tentang apa, sehingga di akhir atau di tengah berjalannya rapat itu tidak akan terjadi keributan. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya ini ya, seharusnya sebelum kita menyelenggarakan rapat, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama ini adalah perencanaannya. Perencanaan rapat di sini meliputi 5W 1H. 5W. W yang pertama ini adalah why. W yang kedua where. Where ini berarti di mana rapat tersebut akan diselenggarakan. Kemudian selanjutnya adalah when di sini kapan rapat tersebut akan diselenggarakan. Kemudian what apa yang akan dibahas di dalam rapat tersebut, tentunya adalah permasalahan. Kemudian who ini siapa, menunjukkan siapa saja yang akan diundang dalam rapat tersebut atau siapa saja yang akan terlibat, yang akan berperan di dalam rapat tersebut. Itu tadi 5W. Dan yang terakhir adalah 1H. H di sini adalah how. How berarti bagaimana rapat tersebut akan diselenggarakan. Apakah diselenggarakannya online atau offline? Kan sekarang sudah berkembang pesat ya teknologi, sehingga kalau ada rapat mendadak bisa menggunakan rapat online, bisa menggunakan Zoom meeting, Google Meet itu ya. Nah, kemudian persiapan rapat yang selanjutnya adalah ini. Yang pertama, membuat agenda dan susunan acara. Agenda dan susunan acara ini berfungsi supaya rapat tersebut berjalan terarah ya. Setelah acara A, kemudian apalagi itu ya. Kemudian selanjutnya membuat daftar hadir rapat. Kemudian membuat surat undangan, peralatan dan perlengkapan. Coba Ibu mau tanya, peralatan dan perlengkapan rapat contohnya apa? Ya. Contoh peralatan dan perlengkapan rapat, berdiri. Peralatan rapat ada laptop, ada audio, sama infokus, betul ya. Jadi peralatan dan perlengkapan rapat itu betul tadi yang disampaikan oleh Ria. Salah satunya adalah laptop, proyektor, ya, audio itu berupa sound system ya. Kemudian selanjutnya mempersiapkan ruang rapat. Ruang rapat itu tidak hanya online atau offline ya, harus menyediakan ruang rapat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, sudah paham semuanya ya. Nah, sekarang ya, kita bagi kelompok ya. Karena di kelas ini jumlah siswanya ada 27 siswa, jadi Ibu membaginya menjadi 5 kelompok. 3 kelompok beranggotakan 5 siswa dan 2 kelompok laginya beranggotakan 6 siswa ya. Kelompok 1 terdiri dari Andini, Anggun, Ani, Dereva, dan Diana. Di sini sudah ya. Kemudian, apa sih tugasnya? Tugas tugas masing-masing kelompok di sini adalah mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ketika sudah dibagikan LKPD-nya, kalian harus mendiskusikan dengan kelompoknya. Ya,
Apa sih tugas di dalamnya? Berarti kalian harus membuatnya. Kemudian setelah sudah selesai, kalian nanti akan mempresentasikannya di depan kelas. Paham tugasnya? Oke. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? 4? 5 sudah selesai semua ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi. Presentasinya diwakilkan dari masing-masing kelompok itu oleh 2 orang. Satu untuk sebagai presenter dan satu lagi sebagai asisten sorot ya. Kita mulai presentasinya dari kelompok 1 ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Radia. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang undangan surat. Di sini ada isi kop surat, nomor, lampiran, hal, dan di sana ada tanggal dan tempat. Oh. Selebihnya dari Tapi kasih. Ini ada isi undangan rapat, hari, waktu, tempat, dan ini penutupan. Terakhirnya ada isi di mangsa. Dan ini ada agenda rapat dalam rangka menaikkan omset penjualan. Ada kop surat, hari, tanggal, dan kegiatan. Di sini isi kegiatannya 1 pembukaan, pengarahan pimpinan rapat, laporan bagian keuangan, laporan bagian gudang, laporan bagian penjualan, pembahasan dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Di sini juga ada titik mangsa, mengetahui Dr. Dedi Raharjo, Direktur Dedi Raharjo. Dan di situ juga ada sekretaris Iker Sapitri Ramadhani. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Novita Dilan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang agenda rapat PT Mandiri Jaya Abadi dalam rangka menaikkan omset penjualan yang dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 4 September 2019. Kegiatannya yaitu meliputi 1 pembukaan, 2 pengarahan pimpinan
juga laporan bagian keuangan, laporan bagian gudang, laporan bagian penjualan, pembahasan dan tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup. Di sini juga ada yang mengetahui dan ditimangsa yang ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Dr. Dedi Raharjo MM, dan sekretarisnya yaitu saya sendiri, Novita Jihan. Di sini ada surat undangan, yaitu di sana ada iti mangsa dan nomor lampiran hal. Low battery, please charge. Rapat ini akan diselenggarakan yaitu pada hari Rabu tanggal 4 September waktu 8 sampai 15.00 tempatnya 2 Surat ini ditandatangani oleh Dr. Low battery, please charge. Kemudian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanya? Ya, silakan ya. Ntar dulu. Apa bedanya susunan rapat dan agenda rapat? agenda rapat itu membuat poin-poinnya saja, sedangkan susunan acara membuat seluruhnya seperti tempat, tanggal, dan penanggung jawab. Sudah jelas. Sudah jelas? Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dari Ririn dan Novita. Barusan kalian sudah melakukan presentasi. Nah, sekarang kita analisis dan evaluasi setelah kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah melakukan diskusi, sudah juga diberikan penjelasan oleh Ibu. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah bahwa dalam mempersiapkan semua ya, baik itu dokumen, kemudian peralatan, perlengkapan, sebelum menyelenggarakan rapat itu harus benar-benar dipersiapkan supaya apa? Rapat yang kita laksanakan, rapat yang kita lakukan itu berjalan lancar, berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga proses atau pembahasan dalam pemecahan masalah itu tidak menimbulkan masalah yang baru, seperti yang video sudah kalian saksikan tadi ya. Itu kan sedang membahas suatu permasalahan, tetapi karena tidak dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga apa? Sehingga akhirnya menambah atau menimbulkan permasalahan yang baru di dalam rapat tersebut. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang ya coba. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini adalah sebelum kita mengadakan rapat harus melakukan beberapa persiapan dulu, mulai dari perencanaan rapat, membuat surat undangan, daftar hadir, agenda susunan acara sering, serta anggaran rapat, sehingga rapat dapat berjalan dengan berarti kita semuanya sepakat ya. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita melakukan kegiatan. Tuh ya. Nah, sekarang
sebelum tadi kita ke materi sudah mengadakan pretest, dan sekarang Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Silakan kalian kerjakan evaluasi pembelajaran berikut ini ya. Sama seperti waktu pretest tadi ya, caranya dengan scan barcode ini menggunakan Google Lens. Ayo silakan. Sudah selesai semua ya? Ada yang belum selesai? Sudah, oke. Nah, nih materi selanjutnya untuk pertemuan minggu depan yang akan kita pelajari adalah tentang ini, susunan acara kegiatan ya. Jadi sebelum kita mempelajarinya minggu depan, silakan kalian boleh searching dulu, mempelajari dulu bagaimana sih susunan acara kegiatan itu ya. Kalian kan sering tuh mengadakan atau mengikuti suatu kegiatan ya, dan kegiatan itu kan pasti ada yang namanya susunan acaranya itu ya. Nah, oke, pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar untuk mengucapkan rasa syukurnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, ya. Hati-hati pulangnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.